Kalau di situ dulu ada satpam, di sini dulu tuh ada satpam. Dia bilang gitu, ada satpam yang nggak berani sama sekali naik ke lantai 2 atau 3 semenjak dia ditarik sama sosok yang nggak kasat mata, bilang gitu. Kaget lah saya di situ saya sendiri. Loh iya sama saya bilang gitu. Dulu waktu dulu itu tapi gitu. Tapi besoknya si satpam itu langsung resign, bilang gitu, langsung keluar. Lalu setelah saya cerita bilang gitu, saya ceritalah yang hari ini tadi. Saya tadi juga habis diganggu mas, saya bilang gitu. Di lantai 2 di depan kamar mandi ada orang tinggi besar, bayangan sih mas, bukan orang, saya bilang gitu. Tingginya kurang lebih sama kayak almari, sama kayak pintu kamar mandi, Terus sama si mas tadi dibilangin, ya itu yang narik si satpam tadi. Saya kaget lah, yang awalnya cuman ada bayangan, lalu setelah diceritain itu tadi saya kaget loh. Karena gangguannya sampai menarik. Lalu Udah mulai fisik berarti. ya udah mulai narik fisik lah. Lalu setelah cerita itu masalah satpam tadi, besoknya saya memberanikan diri lah naik lagi. Yang awalnya saya sebenarnya takut itu di hari berikutnya. Saya naik, nyium lah bau wangi tadi yang kayak di minggu ketiga tadi, naik ke lantai 2. Yang awalnya nyium bau wangi, tapi sama sekali aku nggak berani lihat ke kamar mandi lantai 2, nggak berani saya jalan nunduk gini, bau wangi, saya cuek, saya tetap lanjut jalan, saya restock barang seperti biasa. Kalau mau naik ke lantai 3 kan melewati kamar mandi di pojok. Di situ ada lagi maksudnya ada lagi di depan kamar mandi persis, cuman bayangannya kalau kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Saya nggak perlu gini udah jelas. Gimana itu? Di depan kamar mandi saya naik mau. Dan sosoknya gimana? Sosoknya orang tinggi besar, Pakai laki tinggi besar. Bayangannya itu udah mulai tebel bukan bayangan yang tipis yang pada saat yang pertama tadi. Saya nggak perlu kayak gini, udah bener-bener kelihatan jelas. Itu baunya bener-bener nyengat bau bangkai. Mungkin itu sosok yang seperti genderuwo kayak gitulah mungkin. Itu saya naik ke lantai 3, baunya bener-bener nggak enak, bener-bener bangkai. Pada waktu saat saya setelah lewat kamar mandi tadi, baunya seketika hilang langsung hilang. Yang awalnya merinding udah hilang, nggak merinding. Naik ke lantai 3. Pada waktu saat saya menginjakkan kaki ke lantai 3 pertama, kaki kanan saya menginjakkan kaki lantai 3, baunya kembali lagi cuman ini lebih nyengat lagi bangkainya. Terus saya nengoklah ke kamar mandi sebelah kiri lantai 3. Ternyata naik ke situ cuman itu sosok itu naik teman di dalam kamar mandinya, bukan di luar. Di dalam kamar mandi itu kan pintunya kan emang buka Di dalam kamar mandi di pojokan saya lihat
bayangan yang saya lihat di lantai 2 tadi. Saya ngitung di lantai 3 itu restock barang udah mulai nggak nyaman. Saya tergesa-gesa lah Om, saya takut kerjaan saya mulai hari kemarin udah mulai nggak teratur lah Om. Amburadul lah. Mulai amburadul, saya restock barang, kok semakin lama semakin merinding. Saya lari. Buku restock saya ketinggalan di lantai 3, saya lari, saya lihat ke lantai 3 masih ada, saya lari langsung turun Om. Lantai 2, lantai 1 langsung turun, balik ke kantor, saya cerita ke teman saya itu lagi. Nggak percaya. Saya cerita ke teman saya yang 2 cowok tadi, kan saya ceritanya cuma ke 2 cowok tadi Om. Saya bilang, Mas, saya diganggu lagi Mas, saya bilang gitu. Terus jawabannya gini Om Lan, gak apa-apa itu, masa ya ada kayak gitu, kayak mendoktrin saya lah Om, biar saya nggak takut. Cuman kan saya lihat sendiri, lalu aku nggak tahu ya Om ya, kalau kok tiba-tiba si HRD itu manggil, tiba-tiba WA, kamu ada apa di gudang. Itu WA-nya pada saat saya setelah cerita ke teman saya tadi. Itu kan belum jam istirahat ya Om ya. Saya cerita ke teman saya tadi pada waktu istirahat di WhatsApp lah sama si HRD cewek tadi. Kamu di gudang kenapa? Bilang gitu. Saya kaget loh. Saya nggak pernah cerita ke siapa, ke orang atas, ke HRD kok dengar bilang itu. Ternyata si HRD tahu itu gara-gara diceritain sama temen tadi. Lalu pada waktu jam makan siang saya dipanggil naik sama si HRD tadi di ruang HRD. Ternyata di situ sudah ada kepala kantor, HRD cowok cewek, sama koordinator lapangan dari Banyuwangi. Tuh, lalu saya naiklah ke lantai 3 di kantor tadi. Baru saya mau duduk pada saat masuk ruangan sama si koordinator lapangan tadi, orang Banyuwangi tadi, sudah dirangkul gini Om. Sudah dirangkul. Si koordinator lapangan tadi langsung bilang gini ke kepala kantor sama RD, yang namanya orang takut loh Pak, mau gimana lagi, kalau dipaksa juga kasihan, bilang gitu. Saya nggak pernah cerita, cuman mungkin si HRD cewek tadi mungkin yang cerita Om ya, langsung bilang gitu, jangan dipaksa, kasihan, namanya orang takut, bilang gitu. Saya duduk lah Om, si HRD nyuruh saya cerita. Di situ saya diganggu sama sosok apa gitu. Saya cerita di situ ada sosok cowok tinggi hitam, saya bilang gitu. Yang awalnya cuma bayangan lewat, orang intip, bau wangi. 2 hari ke belakang tadi, 2 hari ke belakang saya diganggu, Bu, saya bilang gitu. Itu sebenarnya nggak ada, dia bilang gitu. Kayak ngedoktrin saya loh, biar saya nggak takut, tetap ngeyel. Itu nggak ada. Kamu harusnya di situ berani. Kamu itu profesional kerja kayak gitu. Terus mulailah debat sama si orang Banyuwangi tadi. Janganlah Bu, kasihan, dikasih teman lah. Kasih teman. Lalu keputusan terakhir si kepala kantor ngasih keputusan kalau saya emang bener-bener harus sendiri. Tetap harus sendiri. Lalu saya turun lah Om. Setelah itu, setelah perbincangan tadi, turun ke lantai 2 di ruang interview. Setelah tadi interview, di situ ada yang kayak manggil saya Om, gitu. 2 kali itu Om. Saya berhenti, saya kira teman saya, kan itu kan siang tuh Om. Saya nengok ke ruangan interview. Itu ruangan interview bener-bener yang awalnya dari luar tuh kelihatan lah Om. Kelihatan ruangan depan tuh kelihatan, itu ngembun semua. Pada saat saya habis turun di lantai 2, saya berhenti, nggak ada suara lagi, saya turun, panggil lagi, gitu. 2 kali Om dipanggil, saya turun,
Lalu kebetulan si HRD tadi minta tolong ke saya cuman lewat telepon di bawah, minta tolong ambilkan kunci mobil saya di bawah. Saya bilang tolong antarkan ke atas ya. Saya antar ke atas. Ruangan yang awalnya tadi ngembun itu udah nggak ngembun lagi, kelihatan bener-bener kelihatan dari depan, kelihatan cahayanya kelihatan, kok nggak ngembun. Saya naik, saya antar, saya turun lagi. Itu pada saat hari itu gangguannya cuma ada di gudang aja Om. Cuma ada di gudang sama di lantai 2 yang interview tadi. Terus keesokan harinya gangguannya udah mulai sama lagi Om. Itu kejadian tuh kurang lebih 2 minggu sebelum aku resign. Di situ kan kerjaku cuman 1 bulan lebih 1 minggu. 1 bulan lebih 1 minggu. Kalau dibilang singkat ya singkat lah Om ya. Singkat. Itu gangguan yang bener-bener menakutkan sampai melihatkan wujud aslinya itu pada waktu saat 2 minggu sebelum saya resign. Lalu besoknya pada saat saya ngitung barang lagi, siang saya ngitung barang lagi, sosok itu nggak ada di depan lantai 2, di depan kamar mandi lantai 2 nggak ada. Cuman bau bangkainya ada, cuman bau bangkai, cuman nggak ada kayak bayangan lewat nggak ada. Itu pada saat hari itu bener-bener gangguannya cuman bau bangkai aja Om. Itu saya ngitung sampai kurang lebih jam 12 siang di lantai 2, lantai 3, lalu saya turun kembali ke kantor lagi. Pada waktu istirahat saya cerita lagi ke temen, Mas tadi ada bau bangkai lagi. Udah nggak apa-apa, cuma dibilang gitu aja Om. Lalu singkat cerita sampailah ke jam 4:30 sore. Jam 4:30 sore itu ditelepon lah sama si penanggung jawab kantor, penanggung jawab lah. Itu ditelepon, Mas posisi di mana? Saya di kantor Pak, ini minta tolong kembali ke gudang ya. Ada barang yang jatuh, takutnya nanti kalau dimakan tikus atau kena air, gitu. Itu kondisi saat itu bener-bener gelap, soalnya kan hujan gerimis, gelap, terus juga mau maghrib lah Om. Suasananya seperti itu, gelap. Saya sendiri ke gudang di lantai 2 tadi. Saya masuk ke lantai 1, naik ke lantai 2, nggak ada gangguan awalnya. Saya pikir nggak ada gangguan. Saya carilah mana barangnya yang jatuh. Saya cari, udah ketemu. Itu kan kardus ya Om, bentuknya kardus jatuh, kayak buka gitu loh. Kayak buka. Lalu saya ambil lakban. Lalu pertama kali saya narik lakban, mau saya lakban, itu ada suara cewek ketawa Om. Tapi pelan, bener-bener pelan tapi jelas. Itu suara arahnya dari lantai 3. Saya ngelakbannya itu di deket ruangan kecil tadi Om. Di ruangan kecil, di sini barangnya jatuh. Saya ngelakban di situ. Ngelakban, saya tarik lakbannya, saya buka lakbannya, ada suara cewek tadi. Saya teruskan lah Om ngelakban. Suara itu semakin keras, semakin jelas. Terus saya berhenti, saya carilah Om. Tapi suaranya udah nggak ada. Saya cari di depan kamar mandi, saya lihat nggak ada orang. Yang biasanya saya dikasih lihat di situ nggak ada orang. Saya lihat di bawah nggak ada orang. Lalu saya kembali ngelakban barang yang pecah tadi. Baru saya mau memulai ngelakban tadi, saya buka krek gitu, suaranya bener-bener keras Om. Cewek ketawa bener-bener keras, bener-bener keras.
Lalu saya lari Om Mas. Saya lari, itu kan di lantai 2 Om posisinya. Di lantai 2 saya turun. Lah kok di depan saya di lantai 1 itu ada cowok yang saya ceritakan tadi di lantai 2 tadi. Itu sosoknya tinggi besar, cuman kalau kali ini matanya benar-benar kelihatan Om. Merah, mata melotot merah gitu loh. Saya habis lakban tadi, saya lempar lakban, saya lari turun ke lantai 1, saya kaget lah saya gini. Bingung mau turun, ada sosok besar itu mau naik. Itu posisinya di mana? Di sebelah kiri tangga. Di sebelah kanan tangga kan tembok. Yeah. Tembok sebelah kirinya kan ada ruang kosong. Di situ bener-bener tinggi besar, ngeliat saya dari bawah gini, tapi sambil melirik gini Om. Matanya bener-bener merah Om. Kaget lah Om saya. Waktu itu bener-bener kayak gimana Om ya? Posisinya orang kaget terus jatuh gini loh. Yeah. Jatuh. Saya bingung mau naik ke lantai 2 tapi ada suara cewek tadi. Mau turun ke bawah tapi ada sosok hitam tadi. Kayak bingung mau teriak juga nggak bakal ada yang nolongin, maksud saya gitu Om. Terus saya memberanikan diri Om, mau naik ke lantai 2 daripada lebih buntu jalannya, lebih baik saya turun langsung kembali ke kantor. Saya akhirnya nggak pikir panjang, langsung lari sambil terbirit-birit lah sambil saya jatuh. Sendal saya lewati, sendal saya sempat jatuh tuh Om. Sempat lepas sendal saya, lalu saya ambil, saya lari. Yang kiri ada sendalnya, yang kanan nggak ada sendal. Itu benar-benar takut. Terus akhirnya saya kembali ke kantor Om. Itu kejadiannya hari Jumat sebelum minggu depannya saya resign. Mas Sojel lewat itu? Sosoknya nggak ngapa-ngapain Om, cuma ngeliatin saya. Pada waktu saya jatuh itu benar-benar dilihatin gini Om. Dari bawah itu dilihatin kayak milik gitu loh, kayak milik gini orangnya. Matanya benar-benar merah, tinggi, besar. Lalu saya udah lewat tadi, saya kembali ke kantor. Saya ceritalah ke kepala gudang. Pak, saya tadi di gudang habis diganggu Pak, saya bilang gitu. Kamu diganggu apa? Bilang. Sosok hitam besar Pak, matanya melotot merah Pak. Saya bilang, enggak, tolong Pak, saya butuh teman di gudang. Saya bilang itu. Kamu itu ditugaskan di gudang sendiri. Kalau seperti itu kamu yang nggak profesional kerja dong, bilangnya gitu. Lalu pasrah lah Pak saya. Sudah bilang ke HRD nggak bisa, ke kepala gudang nggak bisa. Lalu sampailah ke kantor tadi. Setelah cerita, saya pulang lah Om. Langsung izin pulang Pak, saya mau izin pulang dulu aja Pak, saya bilang gitu. Itu posisi saat itu baju saya benar-benar basah Om. Saya kan pakai kaos biasa, warna coklat, kayak ada keringat setengah kilo, benar-benar basah. Pada saat itu kan udah nggak hujan lagi Om. Setelah saya lari itu benar-benar udah nggak hujan, udah terang. Lalu izin pulang. Besoknya kan saya kan setiap hari Sabtu kan pulang ke Madiun. Itu besoknya restock barang. Itu semua orang kantor bergerak semua, dibagi semua. Ada yang di gudang yang bawahnya mes tadi, ada yang di kantor, ada yang di gudang tempat saya kerja. Dibagilah Om, itu lantai 1 ada, cuman yang di gudang itu bagian saya itu double Om, lantai 2 sama lantai 3. Yang lainnya 1 semua, saya 1 sama 3, 2 sama 3. Tapi pada saat itu saya ditemenin teman saya 1. Yang awalnya teman saya nggak mau, saya ajak nggak mau. Saya bilang ini, udah Mas temenin aja, nggak usah bantu saya kerja, saya bilang gitu. Temenin duduk di samping saya aja nggak apa-apa, saya bilang gitu. Saya cuma butuh temen, saya bilang gitu. Nggak butuh buat bantu saya nggak Mas. Cuman nemenin saya sampai duduk aja di situ, saya bilang gitu. Itu awalnya di lantai 1 yang tempat si sosok hitam tinggi tadi itu berdiri Om. Di sebelahnya kan ada barang. Saya ngitung di situ. Di belakang, di sebelah kiri saya kan ada kamar mandi lantai 1 Om. Kebetulan di gudang itu ada lift. Ada lift buat naik
naikkan barang ke lantai 3 kayak gitu, barang berat-berat. Di situ ekor mata saya tuh lihat om, ada bayangan turun putih cepet langsung masuk ke kamar mandi lantai 1. Ekor mata saya lihatnya sebelah kiri om, saya nengok si bayangan tadi langsung naik lagi om, dari pertamanya turun masuk kamar mandi, saya nengok ke kiri, bayangan tadi dari kamar mandi keluar langsung naik ke lantai, naik ke lewat lift tadi kenceng om. Saya nggak tahu itu bayangan putih itu wujudnya apa, saya nggak tahu. Itu untungnya pada saat hari Sabtu itu cuman ada gangguan itu aja om. Kayak yang awal-awal emang bener-bener nggak ada. Singkat cerita udah selesai restock barang di hari Sabtu, pulanglah ke Madiun. Lalu hari Senin sama Selasa saya itu cuti, ambil cuti. Lalu saya terbayang-bayang lah om, masalah yang di Surabaya itu. Lalu setelah cuti hari Senin Selasa, hari Rabunya kembali lagi lah om, Selasa malam kembali ke Surabaya lagi. Itu dari awal niat saya dari Madiun berangkat emang bener-bener udah resign om. Awalnya udah bener-bener resign, saya datang ke kantor seperti biasanya, absen. Saya ke gudang lagi, jam 9 ke gudang lagi. Selesai itu pada saat saya naik ke lantai 2 mau ngitung barang tadi, lagi-lagi om itu di lantai 2 di depan kamar mandi yang sama, sosok hitam besar tadi, udah jelas sama ada matanya juga om, sama persis kayak yang di lantai 1 tadi. Saya kan emosi om, saya bilang gini, udah di situ aja kamu, saya bilang gitu. Saya di sini hari terakhir, saya bilang gitu. Saya habis ini udah keluar dari sini, udah diam di situ aja, saya bilang gitu. Saya ngitung dalam keadaan takut, merinding dan sebagainya. Terus saya cuek lah om, saya ngitung barang, pikir saya ini hari terakhir saya di sini lah. Saya ngitung barang. Kebetulan pada saat itu teman saya yang 2 tadi, yang 1 itu nyusul om, nyusul saya, nyusul. Nggak tahu kenapa om ya kok nyusul. Gimana udah selesai bilang itu. Saya kaget lah, nggak panggil, nggak salam, nggak kaget lah. Salam lah mas, kaget saya bilang. Lalu ditanya udah selesai belum, udah masnya tinggal dikit. Lalu ternyata si teman saya tadi minta tolong ke saya, barang yang ada di depan kamar mandi disuruh masukin ke ruangan kecil tadi di lantai 2. Itu teman saya kan tahu kalau saya takut om, diambillah barang, diambil sendiri, lalu dimasukkan ke ruangan kecil tadi. Setelah dimasukkan, teman saya itu bilang ke saya, itu pada saat posisinya saya lagi ngitung om, di dekat ruangan itu, di belakang ruangan. Dihampiri sama teman saya, dia bilang gini, berani nggak di depan kamar mandi lantai 2 itu, di situ baunya bangkai. Saya bilang, saya cuma ketawa aja om, cuman kayak ya gimana om ya, setelah bilang gitu tadi cuman ketawa gitu aja. Terus malah ketawa, saya bilang gitu, nggak apa-apa mas, saya bilang, biarin di situ aja. Terus lalu turun. Di saat hari itu saya menghadap HRD, saya cerita masalah saya diganggu di lantai 2 tadi. Lalu saya bilang kalau saya mau bikin surat pengunduran diri aja bu, saya udah gak kuat di sini, saya bilang. Kecuali kalau ada temennya, insya Allah saya kuat, saya bilang. Di situ di gudang tuh emang kerjanya sendiri mas, saya bilang. Dibilang gitu. Mas, ya udah keputusan saya udah bulat, saya mau resign. Saya udah nggak kuat di sini, saya bilang. Masa gara-gara kejadian kayak gitu aja kamu resign, bilang. Kalau ada yang nemenin bu saya kuat, saya bilang. Ya udah mas, silakan buat surat pengunduran diri. Kalau mau resign, kalau mau balik ke Madiun hari ini juga monggo, nggak apa-apa. Lalu
Eh, di Madiun udah tak siapkan om, surat resign udah tak siapkan, surat pengunduran diri udah tak siapkan. Saya turun ambil, saya serahkan. Lalu si ARD cewek tadi bilang, saya pribadi juga mohon maaf ya mas, si HRD cowok tadi cuman cerita kalau ada penunggunya cuman di ruang interview aja. Sebetulnya di kantor ini, di ruangan saya ini juga ada. Malah si karyawan cewek, bukan yang terakhir tadi, yang lainnya om, saya nggak mau nyebut namanya lah om ya. Tadi ternyata pada waktu sehabis sholat asar jam 3:30 itu di lantai 3 kakinya ditarik om. Bener-bener ditarik, dia teriak-teriak tapi nggak ada yang denger om. Dia masuk ke ruangan kantor nangis om. Ditanyain kenapa, ada yang narik kaki saya, dia bilang gitu. Itu diceritain lah semua sama JRD tadi. Saya mohon maaf ya mas kalau misalnya saya nggak cerita gini, takutnya nanti mengganggu konsentrasi kerja kamu. Makanya dari kemarin kamu masuk ke ruangan saya bilangnya nggak ada apa-apa di sini, bilang gitu. Ternyata kamu juga bisa merasakan kalau kamu udah ngeliat sendiri, saya belum bisa mulai cerita, takutnya nanti kamu kerjanya keganggu, bilang gitu. Lalu saya resign, pulanglah ke Madiun. Kurang lebih seperti itulah om. Oh ya om, gini, awalnya waktu saya kejadian ini kan kepekaan saya terhadap hal-hal gaib kan terjadi di Surabaya. Di Madiun itu benar-benar nggak ada sama sekali, nggak pernah loh om. Sebelumnya nggak pernah. Itu pada saat saya resign tadi, pada saat saya cuti tadi, di hari Senin sama Selasa, di hari Selasa saya sempat makan sama pacar lah om, sama pacar makan di Madiun. Kebetulan tempat makan itu belakangnya, depannya itu banyak pohon pisang, lalu si pacarku tadi kan posisi duduknya gini om ya, saya gini, pacar saya di depan sini, pohon pisangnya di belakang saya gini om. Si pacar saya ini nggak mau natap muka saya gitu loh, jadi dia posisinya nyerong kanan gini lah om. Posisinya nyerong kanan gini, bener-bener nggak mau lihat muka saya. Tak tanyain kenapa nggak mau lihat, pas tak ajak ngobrol lagi, nggak apa-apa nanti aja, nggak apa-apa nanti aja. Saya kan penasaran lah om. Selesai makan, bayar, lalu pergilah om dari tempat itu. Itu waktu di perjalanan saya tanya om, kenapa, ada apa kan? Jadi di belakangmu ada 2 pocong, benar-benar ada 2 pocong. Yang satunya di tengah-tengah pohon pisang, yang satunya di luar pohon pisang. Kan pohon pisangnya gini om ya, di tengah-tengah gini sama yang di luar. Lah yang di tengah-tengah ini yang ngajak interaksi. Saya tak tolak terus. Saya nggak mau interaksi, dia bilang gitu. Makanya tadi waktu kamu ajak ngobrol, aku nggak lihat kamu gitu. Takutnya kalau sananya mikirnya saya mau menerima interaksinya gitu. Lalu saya tanya lah om, loh kamu bisa lihat? Saya bilang, udah lama, pada waktu kecil itu sempat ditutup, cuman kelas 4 SD kebuka lagi. Berarti pacarnya Mas Odin ini indigo lah ya? Ya indigo lah om. Terus pikir saya gini, apa gara-gara saya deket sama si pacar saya ini, terus saya malah lebih peka gitu loh, pikir saya gitu. Kurang lebihnya kayak gitu sih om cerita saya. Terus katanya pada waktu mau di studio juga. Oh ya om, ya Allah, saya tadi kaget lah om sebenarnya. Itu kan posisinya udah resign lah om dari kantor Surabaya, saya udah di Madiun. Saya mau ke rumah teman, sama pacar saya mau ke rumah teman saya. Itu lewat lah om di sebuah apa ya om ya, depot atau rumah makan kayak gitu, lewat.
Di situ saya melihat sosok pocong di sebelah kiri gerobaknya. Cuman kesalahan saya itu, saya langsung asal nyeplos gitu loh ke pacar saya. Di sini apa ada, saya bilang gitu. Sama si pacar saya tadi diem, saya bilang. Pikir saya, oh ada, dan gitu. Saya lewatin. Waktu di perjalanan itu di tengah, di situ kan ada pemukiman warga, sawah, lalu pemukiman warga lagi. Jaraknya kalau dari pemukiman warga sawah ke pemukiman warga tadi nggak jauh lah. Pada saat di sawah tadi itu baunya bener-bener bangkai, bener-bener bangkai, nyengat banget lah. Pada saat itu saya tanya ke pacar saya tadi, saya tanya, emang tadi ada beneran baju belum dirumut gini om, baju dirumut gini sama dada dirumut gini om. Terus saya lihat kesepian, ada ikut pocongan ikut enggak, biasanya kan kalau pocong di film-film kan loncat-loncat, itu enggak om, kayak keseret motor gitu loh di belakang motor ini ikut. Terus lalu setelah melewati sawah di pemukiman warga tadi, baunya hilang, baju saya ini dilepas om. Baju saya dilepas lagi. Ditanyain kenapa bang, ikut orangnya bilang gitu. Oh ya bener, saya bilang gitu. Oh ya bener, tadi lihat di sepian ada kok, makanya tadi bajumu tak remet, saya bilang gitu. Diginiin lah om baju saya, makanya tadi waktu kamu ngomongin dia itu pas di depan dia, pada waktu kamu ngomongin depan depotnya itu. di depan, bukan di depan depotnya lagi om, di depan sosoknya malah om. Saya lewat, saya tanya di sini ada lah, itu sebelah kiri saya itu ternyata ada sosoknya itu pas lewat tadi. Dekat depot itu. Iya, pas pada saat lewat tadi. Jadi hikmahnya Pak Sosial, setelah kejadian itu di Surabaya itu sampai sekarang kayak Peka lah om, masalah terhadap kayak gitu, peka lah om. Ya sebenarnya saya nggak minta lah om, saya kan juga takut. Iya. Cuman nggak tahu lah om. Ya terima kasih Pak Kecil, ceritanya sangat menyeramkan sekali. Dan teman-teman sobat Ruang Malam, apabila mempunyai cerita seperti narasumber kita, bisa DM di kontak kami, dan saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.